Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puzian Nurul Fadilah. Saya mahasiswa dari D3 Kebidanan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Galuh Ciamis dengan NIM 1540118016. Di sini saya akan memaparkan hasil pengkajian saya pada kebidanan komunitas, khususnya pada asuhan kebidanan pada keluarga, kemudian ditindaklanjuti pada mata kuliah pengembangan desa siaga. Sebelumnya, saya akan memaparkan apa saja yang akan saya paparkan di video ini. Yang pertama yaitu tindakan-tindakan yang akan saya lakukan apabila saya menjadi bidan di desa saya, kemudian menemukan sebuah kasus seperti kasus yang sudah saya temukan di kebidanan komunitas, dan kemudian bagaimana cara memecahkan permasalahan tersebut. Kemudian selanjutnya yang kedua yaitu SAP dari penyuluhan yang akan saya lakukan apabila saya sudah resmi menjadi bidan. Sekian. Nah, selanjutnya setelah saya melakukan keasuhan keluarga yang sudah ditugaskan pada kebidanan komunitas, permasalahan yang sudah saya temukan ketika saya melakukan wawancara kepada keluarga Tuan W, yaitu istri Tuan W, yaitu Nyonya V yang mengalami spotting, kemudian anak dari Tuan W, yaitu Ananda A, mengalami gizi buruk. Nah, kemudian apa yang akan saya lakukan apabila saya sudah menjadi bidan resmi di desa tempat saya tinggal? Yang pertama, saya akan melakukan pengupayaan bagaimana caranya agar desa saya menjadi desa siaga. Itu karena sekarang desa saya belum menjadi desa siaga. Nah, kemudian untuk terbentuknya desa siaga tersebut, yaitu harus dibentuknya terlebih dahulu melakukan SMD, MMD, membentuk UKBM, kemudian berkontribusi dengan tokoh masyarakat, kemudian ikut bekerja sama dengan organisasi yang ada di desa saya, kemudian setelah itu menciptakan bagaimana program-program yang bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat di desa saya sendiri. Kemudian setelah itu saya akan melakukan penyuluhan. Pastinya penyuluhan itu sangat penting apabila terkait dengan tingkat pengetahuan masyarakat sendiri, bahwa terkait tentang suatu kondisi kesehatan yang sangat berpengaruh pada kesejahteraan masyarakat. Apabila terlalu banyak kasus yang ditemukan di suatu desa ataupun kasus penyakit yang berhubungan dengan kesehatan di suatu desa tersebut, maka tidak menutup kemungkinan saya melakukan beberapa kali penyuluhan ataupun melakukan kunjungan-kunjungan ke rumah-rumah yang memiliki kondisi penurunan kesehatan atau penurunan kesejahteraan kehidupan masyarakat tersebut akibat gangguan dari kesehatannya. Kemudian setelah itu saya akan melakukan pengumpulan dana yang membantu perekonomian masyarakat yang berprinsip dari masyarakat untuk masyarakat. Seperti contoh melakukan bagaimana caranya masyarakat bisa mengolah sampah, kemudian si sampah tersebut kemudian dijual, ditabungkan terlebih dahulu kepada seseorang yang sudah diwakilkan dari sekumpulan masyarakat. Kemudian setelah itu tiap per minggu sampah-sampah itu dijual, kemudian hasil penjualannya ditabungkan untuk kemudian digunakan sebagai dana untuk dana darurat apabila ada kalau di bahasa desa siaganya itu seperti tabungan orang bersalin, ataupun bukan untuk orang bersalin saja, akan tetapi untuk siapa saja yang memiliki suatu kondisi penyakit yang bisa menyebabkan penurunan kesejahteraannya, kemudian bisa dilakukan pengobatan dan menggunakan uang yang sudah ditabungkan tersebut. Nah, yang kemudian selanjutnya yaitu pemaparan SAP. SAP itu satuan acara penyuluhan yang akan saya lakukan apabila saya menjadi seorang bidan. Yang pertama yaitu satuan acara penyuluhan untuk penyuluhan yaitu efek samping dari penggunaan KB suntik hormonal yang per 3 bulan. Nah, untuk pokok bahasan yang pertama yaitu KB suntik 3 bulan depomedroksiprogesteron. Kemudian untuk sub pokok bahasan yaitu efek samping dari KB suntik 3 bulan depomedroksiprogesteron. Untuk tanggal dan harinya
itu bisa disesuaikan sesuai kita akan melakukan penyuluhan tersebut pada hari apa dan tanggal berapa. Di sini saya melakukan penyuluhan yaitu pada tanggal 4 Juli 2020. Kemudian waktunya itu estimasi waktu kita akan menyampaikan materinya berapa menit. Di sini saya menuliskan 30 menit. Kemudian untuk tempatnya bisa menyesuaikan. Di sini saya menulis tempatnya di rumah Nyonya V. Ini ketika saya melakukan kunjungan ke rumah door to door. Nah, kemudian sasarannya yaitu ibu asektor KB, yaitu ibu yang menggunakan KB suntik 3 bulan depo medroksiprogesteron. Nah, tujuan dilaksanakan penyuluhannya ini yaitu untuk bisa memberikan pengetahuan kepada ibu terkait dengan pengertian DPMA, efektivitasnya, kemudian cara kerja DPMA, keuntungan dan kerugian dari penggunaan KB DPMA, kemudian indikasi dan kontraindikasi, kemudian waktu mulai pemberian, efek samping, dan yang terakhir spotting. Nah, cara saya menyampaikan materinya yaitu dengan cara diskusi dan wawancara. Diskusi dan ceramah. Nah, sedangkan media ketika kita melakukan penyuluhan, kita sebaiknya menggunakan media yang bisa memudahkan audiens memahami apa yang sudah kita paparkan. Di sini saya menggunakan media leaflet. Nah, setelah kita melakukan pemaparan, jangan lupa kita berikan evaluasi. Tindakan evaluasi yaitu yang bisa mengevaluasi apakah audiens sudah mengerti apa yang sudah kita lakukan, apa yang sudah kita bicarakan atau tidak. Nah, evaluasi ini bisa mengevaluasi diri kita sendiri ataupun dari pihak audiensnya tersendiri. Kemudian untuk materi penyuluhannya yang pertama, ini definisi dari depo medroksiprogesteron. Depo medroksiprogesteron merupakan salah satu alat kontrasepsi suntikan yang hanya mengandung progestin, yaitu 150 mg depo medroksiprogesteron asetat atau yang bisa disingkat dengan DPMA, diberikan tiap bulan dengan cara suntik IM. Kemudian efektivitasnya yaitu sangat memiliki efektivitas tinggi dengan 0,3 kehamilan per 100 perempuan dalam 1 tahun yang menggunakan KB depo medroksiprogesteron ini. Asal dengan penyuntikan yang dilakukan secara teratur sesuai jadwal yang ditentukan. Kemudian cara kerja dari KB suntik ini yang pertama yaitu menekan ovulasi, di mana menekan ovulasi itu agar tidak terjadi ovulasi pada ibu, kemudian mengentalkan cairan serviks. Apabila cairan serviks sudah kental, maka ketika sperma berusaha untuk membuahi sel telur, maka itu tidak akan berhasil karena sudah terhalang oleh cairan serviks yang kental. Kemudian keuntungan dari depo medroksiprogesteron ini yaitu mudah digunakan, kemudian memiliki harga yang relatif rendah, kemudian tidak mengganggu proses menyusui dan memiliki efektivitas yang tinggi. Selain itu, apabila si ibu yang asektor KB tujuan untuk memiliki anak kembali, ketika sudah tidak menggunakan suntik ini akan kembali subur dengan normal. Nah, kemudian indikasinya yaitu usia reproduksi remaja sampai wanita usia 40 tahun, nulipara yang telah mempunyai anak, kemudian menghendaki kontrasepsi jangka panjang dan memiliki efektivitas yang tinggi, kemudian ibu yang menyusui dan membutuhkan kontrasepsi yang sesuai, kemudian telah banyak anak dan belum menghendaki tubektomi. Nah, sedangkan kontraindikasinya yaitu untuk ibu hamil atau dicurigai hamil, kemudian untuk ibu yang mengalami pendarahan pervagina yang belum jelas penyebabnya, kemudian tidak dapat menerima terjadinya gangguan haid, kemudian menderita kanker payudara atau riwayat kanker payudara, kemudian yang terakhir pendarahan pervagina yang tidak diketahui penyebabnya. Kemudian ini efek samping yang akan dirasakan ketika ibu menggunakan KB suntik depo medroksiprogesteron. Yang pertama, mengalami kenaikan berat badan. Ini sangat pasti karena KB suntik hormonal depo medroksiprogesteron ini mempengaruhi kerja hormon, di mana ketika hormon bekerja maka akan mengalami perubahan pada siklus pola makan. Pola makan itu dipengaruhi karena adanya rasa lapar yang terus-menerus sehingga tidak terkontrol lah berat badan si ibu. Kemudian setelah itu perubahan
siklus menstruasi. Ini kebanyakan ada ibu yang mengalami siklus menstruasi yang setelah menggunakan KB suntik 3 bulan ini menjadi sangat jarang menstruasi, dan ada juga yang mengalami spotting atau bercak darah yang dialami oleh ibu setelah ibu menggunakan KB suntik progesteron. Nah, di sini ada penjelasannya yaitu spotting adalah bercak-bercak pendarahan di luar haid yang terjadi selama aseptor KB mengikuti KB suntik dan berlangsung lebih dari 8 hari. Hal ini biasa terjadi pada awal-awal penggunaan KB suntik 3 bulan atau bahkan selama ibu menggunakan KB suntik 3 bulan tersebut. Gejalanya seperti pendarahan berupa bercak-bercak ringan, seperti ada bercak berwarna coklat ataupun hanya ada bercak darah merah segar tapi frekuensinya sedikit. Nah, penyebabnya, hal ini disebabkan karena ketidakseimbangan dan peningkatan hormon progesteron dalam tubuh, sehingga pembuluh vena kecil dalam endometrium melebar dan rapuh yang mengakibatkan terjadinya pendarahan bercak. Penanganannya yaitu informasikan bahwa pendarahan ringan sering dijumpai, tetapi hal ini bukanlah masalah serius dan biasanya tidak perlu dilakukan pengobatan setelah itu. Nah, seperti itulah pemaparan materi yang saya akan lakukan kepada ibu dengan aseptor KB suntik hormonal per 3 bulan yang mengalami efek samping spotting. Nah, sekian pemaparan tentang apa saja yang akan saya lakukan apabila saya menjadi seorang bidan dan berada di sebuah desa yang belum menjadi desa siaga. Kemudian pemaparan tentang SAP atau satuan acara penyuluhan yang akan saya lakukan apabila saya sudah resmi menjadi bidan dan sedang melaksanakan penyuluhan terkait suatu kejadian atau suatu kasus yang menyebabkan penurunan kesejahteraan masyarakat karena tingkat kesehatannya yang terganggu. Atas segala kekurangan saya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.